semuanya, siap untuk sebuah petualangan seru? Hari ini kita nggak akan naik gunung atau menyelam ke laut, tapi kita akan pergi ke bawah tanah. Yap, kita bakal belajar cara menggali lubang dengan cara yang super duper aman. Yuk, siapkan skop imajiner kalian, kita mulai. Nah, itu dia. Seperti kata pantun barusan, petualangan sehebat apapun harus selalu dimulai dengan satu hal yang paling penting, keselamatan. Jadi, yuk kita pegang pesan ini erat-erat selama penjelajahan kita. Coba deh bayangin, mungkin ada pipa air yang mengalirkan air ke rumah kita, kabel-kabel internet super cepat, atau siapa tahu mungkin ada harta karun peninggalan zaman dulu. Nah, karena itu sebelum kita asal gali, ada langkah-langkah penting yang harus kita ikuti, biar petualangannya seru dan yang pasti aman. Oke, kita mulai dari yang paling awal dan paling krusial. Langkah pertama dalam misi penggalian manapun adalah minta izin. Dan ini bukan sekedar bilang, boleh ya aku gali di sini. Oh bukan, ini proses perencanaan yang serius loh. Anggap aja ini tuh kayak mau pergi karya wisata bareng sekolah. Kita nggak bisa dong langsung loncat naik bus. Pasti butuh rencana dulu, tujuannya mau kemana. Dan yang terpenting, dapat surat izin dari orang tua dan sekolah. Nah, menggali juga persis kayak gitu. Jadi, proses minta izin ini ada 3 bagian utama. Pertama, kita bikin rencana super detail, kira-kira bahayanya apa aja. Kedua, kita harus tahu jenis izin apa yang kita butuhkan. Dan yang ketiga, rencana kita harus diperiksa dan disetujui sama para ahlinya, kayak insinyur dan pengawas. Rapi dan terstruktur kan? Nah, ini yang seru. Ternyata nggak semua galian itu sama. Kalau kita cuma mau menggali sedikit aja, ya kurang dari 30 cm, izinnya lebih simpel. Tapi kalau kita mau gali lubang yang dalam banget, lebih dari 1,2 meter, kita butuh izin super khusus. Namanya izin gangguan tanah. Anggap aja ini kayak paspor VIP untuk petualangan bawah tanah yang besar. Oke, ini tips penting banget yang harus diingat. Kalau kita mau nandain area galian di dekat lokasi yang kita duga ada kabel listriknya, jangan sekali-kali pakai patok dari besi atau logam. Kenapa? Karena logam itu bisa menghantarkan listrik, dan itu bahaya banget. Jadi, wajib pakai kayu ya, biar aman. Yeay, izin sudah di tangan. Sekarang saatnya masuk ke fase yang menurutku paling keren. Kita akan jadi semacam detektif bawah tanah buat cari tahu apa aja sih yang tersembunyi di bawah sana. Ini nih pertanyaannya. Kalau kita main gali aja, bisa-bisa kita kena pipa air dan bikin satu komplek kebanjiran. Atau yang lebih parah, kena kabel listrik. Wah, bisa bikin mati lampu dan sangat-sangat berbahaya. Jadi gimana dong caranya kita bisa melihat isi di dalam tanah? Jawabannya adalah teknologi canggih. Kenalin, ini namanya Ground Penetrating Radar atau GPR. Gampangnya, alat ini tuh kayak kacamata sinar X yang bisa bikin kita melihat semua pipa dan kabel yang terkubur di dalam tanah. Keren banget kan? Kita jadi tahu isinya tanpa perlu menggali sama sekali. Oke, ini cuma bercanda ya. Tapi ada benernya loh, detektif yang hebat itu nggak kerja sendirian. Alat GPR ini sering dipakai bareng alat lain, biar hasilnya makin akurat dan nggak ada satupun kabel atau pipa yang kelewat. Mereka ini tim impian para detektif bawah tanah. Oke, izin sudah aman, peta bawah tanah juga sudah kita pegang. Sekarang, tiba saatnya untuk bagian yang paling kita tunggu-tunggu, mulai menggali. Tapi, tunggu dulu. Menggali itu ada seninya dan ada aturannya juga. Jadi, pada dasarnya ada 2 cara menggali. Kalau kita kerja di dekat pipa atau kabel yang udah kita tandain tadi, kita harus super hati-hati. Galinya pakai tangan dan skop, pelan-pelan. Tapi kalau areanya luas dan sudah dipastikan aman, nah baru deh kita panggil bantuan alat berat kayak ekskavator. Nah, ini aturan simple tapi super penting. Waktu kita gali tanah, tanahnya kan kita keluarin. Tumpukan tanahnya itu nggak boleh ditaruh persis di pinggir lubang. Kenapa? Soalnya berat dari tumpukan tanah itu bisa menekan pinggiran lubang dan bikin longsor. Jadi ingat ya, aturan 1:1. Kalau dalamnya 1 meter, jarak tumpukannya juga minimal 1 meter. Dan jangan salah ya, mesin segede ekskavator itu harus patuh sama rencana. Nggak bisa gerak sembarangan. Katanya sih, ekskavator itu benci banget sama peta. Soalnya dia lebih suka cari jalannya sendiri, sampai ke dalam tanah. Oke, kita lanjut ke bagian yang lebih serius. Oke, lubangnya udah jadi nih, tapi tugas kita belum selesai. Sekarang, kita harus pastikan lubang itu sendiri aman.
dinding-dindingnya nggak akan tiba-tiba runtuh. Ini sangat penting untuk keselamatan semua orang yang kerja di sana. Ada beberapa cara nih buat bikin dinding galian jadi kuat. Dua yang paling umum itu namanya sloping, di mana sisi galiannya kita buat miring kayak jalan landai. Cara kedua itu benching, jadi kita bikin bentuknya kayak tangga berundak. Keduanya punya tujuan yang sama, mencegah tanahnya longsor. Terus, gimana kalau tempatnya sempit dan kita nggak bisa bikin dinding yang miring? Nah, disitulah kita pakai teknik namanya shoring. Gampangnya, kita kayak membangun dinding penahan sementara di dalam lubang, jadi dinding ini yang akan menahan tanah biar nggak bergerak. Keren ya, kayak perisai pelindung buat lubang kita? Tentu aja, ada perlengkapan tambahan lainnya. Di sekeliling lubang harus dipasang pagar yang kokoh. Dari besi ya, bukan cuma pita kuning hitam yang gampang putus itu. Terus, kalau malam, harus ada lampu kelap-kelip biar orang tahu ada lubang. Dan untuk setiap lubang yang dalam, wajib ada tangga darurat. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung naik ke atas. Nah, petualangan kita hampir selesai. Setelah semua kerjaan di dalam lubang beres, kita nggak bisa dong ninggalin lubangnya gitu aja. Kita harus mengembalikan semuanya seperti semula. Tentunya dengan cara yang benar dan aman juga. Proses mengisi kembali lubang ini juga ada aturannya. Pertama dan utama, nggak boleh ada satu orang pun di dalam lubang waktu tanahnya mulai dimasukkan. Bahaya banget. Truk pengangkut tanah juga harus jaga jarak. Dan yang terakhir, tanahnya itu harus dipadatkan lapis demi lapis biar kuat lagi, nggak ambles. Jadi, inilah rangkuman dari petualangan bawah tanah kita hari ini. Yuk kita ingat lagi. Pertama, selalu minta izin dan buat rencana. Kedua, jadi detektif dan cari tahu apa isi di bawah tanah. Ketiga, amankan dinding lubang biar nggak longsor. Dan keempat, kembalikan semuanya seperti semula dengan aman. Kalau semua ini dilakukan, petualangan menggali pasti jadi seru dan aman. Jadi, lain kali kamu lagi jalan-jalan di luar, coba deh berhenti sejenak dan bayangkan. Tepat di bawah kakimu, ada seluruh dunia tersembunyi yang bikin hidup kita jadi nyaman. Dan sekarang, kamu tahu rahasia untuk bisa menjelajahinya dengan aman. Terima kasih banyak ya sudah ikut berpetualang hari ini. Sampai jumpa.